Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Masa Kini. Kembali lagi bersama saya Putri Zidni di Masa Kini Talks. Masih seputaran seni nih, hari ini kita akan berbincang singkat dengan guru sanggar seni, yaitu Bang Arman. Assalamualaikum Bang Arman. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau untuk hari ini kabarnya api-api wae kalau orang Jawa. Api wae. Abang orang mana nih Bang? Orang mana ya bilangnya? Orang Aceh lah. Orang Aceh, tapi kayaknya pernah merantau di Jawa ya? Nah ya gitulah. Oh yes, keren-keren. Nih jadi abang sekarang kegiatannya apa aja nih selama ini? Kalau untuk kesibukan dalam beberapa akhir-akhir ini masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan berkesenian lah, ngajar. Gitu ya. Untuk ya beberapa bidang kesenian lah, ada tari mungkin kan, terus ada make up juga, terus dan juga desain untuk kostum-kostum karnaval seperti yang biasanya dipakai sama orang-orang duta wisata, Putri Indonesia atau Putri Pariwisata untuk nasional kostumnya. Wih, keren nih sahabat Masa Kini. Pasti kalian nggak akan tahu kan kalau misalkan ada acara-acara, orang kan cuma lihat kan, wih bagus nih kostumnya, unik nih. Tapi orang di balik itu ternyata inilah dia Bang Arman. Bang, kalau untuk seni tarinya sendiri nih, kira-kira seni tari apa aja nih Abang ajarin? Apa khusus tarian Aceh aja atau ada tarian daerah lain juga? Kalau untuk tari itu sendiri dari tahun 2013 kita sudah coba mengajarkan itu beberapa tarian, baik itu dari sisi tradisional, modern, kontemporer, bahkan Nusantara juga begitu. Oh, untuk eventnya sendiri yang paling berkesan nih untuk Abang nih, kira-kira apa? Event apa? Kalau dibilang berkesan, hampir semua event ya kita berkesan, dikarenakan ya setiap menuju satu kegiatan pasti kita punya proses itu yang memberikan kesan tersendiri dalam apa yang kita hadapi ke depannya. Tapi yang paling berkesan adalah di era sekarang, bagaimana cara kita bisa mempertahankan seni itu sendiri di masa pandemi, tetap terlestarikan, tetap terlaksana, tetap berjalan seperti yang kita harapkan. Betul. Nah, untuk berkecimpung di dunia seni ini Abang udah berapa lama nih kira-kira? Kalau betul-betul berkecimpungnya, kalau berkesenian itu lebih kurangnya itu ya sekitar inilah baru-baru 18 tahun. Cuman kalau untuk fokus di tarinya sendiri itu lebih kurang 8 tahun. 8 tahun ya untuk di tari. Berarti Abang menempuh pendidikan di jurusan seni juga ya berarti ya? Kebetulan saya juga dulu kuliah di salah satu universitas, yaitu USK, Universitas Syakuala, tepatnya di Fakultas Pendidikan FKIP, Prodi Seni Drama Tari dan Musik. Oke. Kok bisa tertarik sih Bang di dunia tari, kesenian gitu? Kurang gimana ya kalau bilang fokus, awalnya dulu belum terpikirkan kalau saya itu hobinya ke tari. Saya cuma kalau untuk hobi dalam berkesenian saya cuma suka bernyanyi dan ngedance. Cuman setelah tamat SMA kemarin saya berpikir gitu, ya gimana caranya saya kuliah nggak belajar yang harus serius-serius sekali, santai tapi serius, dinikmati ya. Kayaknya menjalani hobi itu lebih baik deh. Iya, betul. Dan intinya pendidikan yang Abang tempuh juga nggak sia-sia ya. Memang di dunia itu juga, dunia seni, pendidikannya juga di dunia seni gitu ya. Nah, kayak tadi Abang bilang nih, Abang juga merancang kostum-kostum untuk misalnya kayak duta wisata, festival ataupun karnaval gitu. Seperti apa sih rancangan-rancangan yang Abang bikin itu? Yang sudah beberapa kali dibuat itu tergantung daripada konsep. Kalau untuk mungkin kalau untuk festival itu kan punya tema tersendiri ya. Sementara kalau untuk ajang-ajang seperti pemilihan duta wisata, Putri Pariwisata, Putri Indonesia, itu kita kembali lagi pada konsep dasar yang kita akan angkat. Misalnya nih, kalau kita mau merancang, kalau saya biasa sudah pernah, alhamdulillah pada tahun 2018
mendapatkan dinobatkan sebagai kostum terbaik ya dalam ajang Duta Wisata se-Aceh gitu, Duta Wisata Provinsi. Itu dari Kabupaten Simelu, yang mana kita mengangkatnya itu adalah konsep istana bawah laut, ya kan, berkaitan dengan pariwisata, kan gitu. Kita balik lagi ke temanya Duta Wisata, kita kaitkan gimana caranya kostum itu ada hubungannya dengan kedaerahannya. Nah itulah, kalau Simelu sendiri kan terkenal dengan istana bawah lautnya ya, lobster, pokoknya keindahan lautnya lah. Itu yang kita angkat ke dalam kostum yang mereka peragakan. Wah, keren. Memang harus ada inspirasi khusus gitu ya Bang, apalagi terkait dengan pariwisata ini kan sebenarnya meskipun orang bilang itu gampang, tapi kita harus memang betul-betul detail gitu ya. Kalau nggak dapat penghargaan gitu sahabat masa kini. Nah, untuk sanggar tari ini, Abang gimana nih? Apakah ada nama sanggar khusus yang sudah punya tim atau Abang berdiri sendiri nih? Kalau dalam tim, kalau komunitas, saya lebih kepada manajemen yang memanajemeni beberapa komunitas, lebih kepada Sendera Tasik sendiri. Selaku saya alumni juga, kebetulan saya juga mengajar di situ untuk saat ini. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan, kita itu biasa bawa nama, kalau tidak Sendera Tasik, ada namanya itu Meruno Art yang didirikan oleh para beberapa teman saya juga ya, alumni-alumni dari kesenian itu sendiri. Lalu kemudian saya juga melatih di salah satu sanggar Seni Gentan Anggro. Seni Gentan Anggro. Oke. Untuk event yang paling besar yang pernah Abang berkecimpung tuh apa? Event apa nih? Kalau event itu beberapa kali, kalau untuk tingkat daerahnya itu ada PKA, Pekan Kebudayaan Aceh, kemudian ada Pora, ada Penas. Kalau untuk hal-hal yang lain seperti misalnya ada Pekan Seni Mahasiswa Nasional Sulawesi Tenggara gitu, kemudian ada Festival Halal Kuliner di Johor. Bukan nasional lagi sahabat masa kini, udah internasional loh Bang Arman ini. Terus Bang? Ya, kalau saat ini kebetulan dalam beberapa hari ke depan mungkin ya, kita ada satu event kegiatan internasional juga yang mempersatukan 3 negara, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Aceh menjadi tuan rumahnya, dan sekarang kesibukannya mungkin sedang fokus ke situ. Oke. Seperti apa sih eventnya itu Bang? Eventnya itu untuk kalangan mahasiswa. Kebetulan Aceh untuk khususnya itu Universitas Shah Kuala sebagai salah satu universitas yang mewakili Indonesia dari 4 universitas yang ada di Indonesia untuk ikut andil dalam kegiatan MTGT, yang mana MTGT itu adalah kegiatan sport, seminar, presentasi budaya, ada kulturnya juga, jadi beragam ada di sana. Oh, keren. Bang, selama menggeluti dunia seni ini pastilah ya ada cerita di balik itu ya. Boleh dong diceritain sedikit jatuh bangun Abang dalam berkecimpung di dunia seni ini? Ya, kalau dibilang cerita jatuh bangun, sebenarnya kalau prinsip saya sih ya, yang namanya masa lalu yang pahit itu cukup kita telan sendiri aja. Ya kan? Cuma kalau sedikit memberikan sekedar hanya supaya termotivasi oleh orang banyak, ya jadikan sebuah kepahitan yang ada di masa lalu itu untuk menjadi sebuah kebangkitan demi sebuah pembuktian gitu ya. Kita berikan satu bukti. Kalau bilang kesan pahitnya itu, saya pernah kalau awalnya itu kita kan, saya pribadi pun kalau untuk saat ini karena kita di ibu kota provinsi Aceh, saya pernah merasa saya itu ya tidak ada apa-apanya. Ya kalau bahasa sepelenya itu ya dikucilkan lah, dianggap lah anak kampung bisa apa sih? Ya kan, nggak ada yang mau temenan. Kemudian bahkan sempat ada beberapa kali, bahkan itu teman sendiri sih sebenarnya, cuman ya itu sudah jadi masa lalu. Menyebar omongan bahwasanya jangan ada yang pernah bantu namanya Arman dalam berkesenian. Ada sampai kayak gitu ya? Iya, sampai segitunya. Itu salah satu sifat manusia yang nggak patut kita contoh ya sahabat masa kini ya. Jadi jangan pernah siri atau dengki dengan kesuksesan orang lain gitu, karena pada dasarnya setiap manusia itu punya kemampuan masing-masing ya Bang Arman ya. Tergantung kalian pengen berusaha atau enggak gitu. Ngapain kalian harus iri dengan rezeki orang lain gitu kan? Dan itu aduh nggak tahu ya Bang ya, dalam kali itu kayaknya Bang ya.
itu betul-betul dalam, tapi cuman yaitu positif aja gitu kan. Sebuah istilahnya kalau bagi saya, kalau dalam moto hidup saya itu miliki ilmu abadi maka rezeki akan kau dapati. Masya Allah, mantap tuh motivasi ya Bang Arman. Bang, setiap orang ini kan pasti pernah putus asa ya, meskipun mereka menguasai satu bidang gitu kan. Karena kan kita nggak tahu rezeki itu kan terus ada, terus enggak gitu kan, up and down lah kita bilang itu. Tanggapan Abang nih mengenai orang yang gampang putus asa tanpa mau berusaha lebih gitu. Kalau saya pribadi sih, kalau dibilang jatuh bangun, saya mungkin kalau orang bilang sudah pernah mengalami yang namanya jatuh, betul-betul jatuh, tidak dalam karirnya, tapi juga dalam hidup saya, bahkan mungkin itu adalah pertaruhan nyawa. Kemarin saya sempat dirawat, bahkan sempat koma, ya, karena disangka, bahkan ada yang mengira saya itu tidak ada lagi gitu, karena sebuah musibah yang betul-betul yang harus saya kuat. Ini alhamdulillah saya sudah bisa seperti semula dan sedia kala, meskipun belum 100%, tapi jujur kalau prinsip saya sih, ketika kita jatuh jangan pernah suges diri kita tidak bisa, jangan pernah suges diri kita lemah gitu. Karena kenapa? Kalau saya pribadi bilang, saya mau bercerita mungkin sulit ya, karena saya orang yang tidak bisa kalau untuk bercerita tentang hidup saya sendiri. Saya paling tidak bisa, karena saya untuk bercerita saya tidak ingin nanti berujung dengan kasihan ya, karena saya tidak butuh yang dikasihani, saya cuma butuh semangat gitu. Jadi ketika kita merasa dalam keadaan down, sedown-downnya, suges diri kita untuk kita bisa bangkit, pasti aku bisa gitu. Yakini diri kita, positifkan apa yang ada di pikiran kita, jangan pernah memikirkan aku nggak bisa lagi. Karena saya pernah ingat dari satu kata almarhumah ibu saya, bahwasanya menyatakan sekecil apapun sakit yang kita rasakan atau yang kita alami, jangan pernah manja dan disuges menjadi yang lebih sakit, karena sakit yang kecil bisa jadi besar kalau kita tidak ada rasa semangat dari diri kita untuk bangkit gitu. Tuh sahabat masa kini itu, karena kita nggak butuh orang lain ya Bang Arman ya sebenarnya ya. Jadi yang bisa memotivasi kita untuk bangkit itu sebetulnya diri kita sendiri ya. Kita harus menyemangatkan diri kita, yakin bahwa kita itu adalah seseorang yang mampu untuk bangkit dan sukses gitu Bang Arman ya. Nah, kedepannya nih Bang Arman, kira-kira ada nggak event-event tertentu nih, sneak peek sedikit yang bakalan Bang Arman kerjain, misalnya project festival apa gitu ya kan? Mana tahu sahabat masa kini ini kan udah pandemi itu udah berjalan cukup lama ya, dan di Aceh sendiri itu udah hampir nggak ada lagi kegiatan kan? Mana tahu kegiatan yang Bang Arman geluti ini terbuka untuk masyarakat luas, jadi sahabat masa kini juga bisa datang untuk meramaikan gitu. Yang dalam beberapa waktu ini seperti yang saya sampaikan, mungkin insya Allah dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan ini, yaitu salah satu event yang saya juga geluti selaku saya sebagai koordinator lapangannya, itu ada INTGT ya. Kemudian nanti di Oktober nanti insya Allah saya sendiri pun akan membuat sebuah pagelaran yang bertajuk Anak Ulau 2, adalah salah satu bentuk permulaan dari karya saya bangkit di tahun 2016, di mana Anak Ulau itu berkisahkan, menceritakan tentang perjuangan anak rantau di kota besar. Nah, yang kita angkat di Anak Ulau kedua ini lebih kepada masa di mana ini mungkin kalau kita bilang 11 tahun Arman Fulawan berkarya. Jadi ada beberapa karya, baik itu secara tari, teater, musik, rupa, digabungkan menjadi satu pertunjukan. Dan nanti yang pastinya dalam event itu insya Allah akan dilaksanakan di Oktober mendatang. Ada beberapa teman juga yang bantu untuk support dari media, kemudian dari talentnya gitu ya. Nanti akan ada pagelaran fashion show, kostum, busana gitu ya. Terus ada pertunjukan seni drama tari, kemudian ada pertunjukan musiknya, ada pagelaran rupanya. Itu akan dijadikan satu pertunjukan di Oktober mendatang dengan tema yaitu tadi Anak Ulau Jilid 2, memperkuat pemuda melalui citra cinta terhadap seni dan budaya. Keren. Jadi buat sahabat masa kini yang di luar sana boleh join nih Bang Arman. Ya, kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu supaya diharapkan ya, berharapnya bisa
menuai kesuksesan seperti pada tahun 2016 yang bisa disaksikan oleh ratusan mata, bahkan mungkin bisa lebih dari ratusan mata lagi, jutaan bahkan ribuan. Karena di sisi lain pun kita nanti juga akan tayangkan insya Allah secara live virtual. Nah dari idenya aja udah bikin kita merinding ya. Pasti sahabat masa kini yang dengar juga penasaran nih. Bang Arman, kalau misalkan sahabat masa kini pengen nih tahu, pengen konsultasi gitu tentang sanggar tari, atau mungkin mereka yang butuh jasa abang, kontaknya kemana? Mungkin kalau untuk kontak atau apapun itu, konsultasi, mau sharing segala macam terkait dengan seni, ya mungkin ke saya langsung bisa, melalui akun Instagram bisa. Di situ juga nanti tertera ada kontak person tim saya yang bisa dihubungi. Oke, nah sahabat masa kini, buat kalian yang memang butuh jasa guru tari ya Bang Arman ya, atau pengen konsultasi, mungkin kalian yang berkecimpung di dunia duta wisata mungkin ya, yang pengen bikin kostum, bisa datangin Bang Arman sesuai dengan kontak tadi yang Bang Arman bilang ya Bang Arman ya. Bang Arman, kita nih udah sampai di penghujung acara nih Bang Arman, saatnya kita berpamitan dengan sahabat masa kini di luar sana ya. Nantikan masa kini talk selanjutnya bersama saya Putri Zidni, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.